Nah, sekarang siapa yang tertinggal? Orang Kristen yang tidak melakukan tugas keimaman. Kemarin sudah saya bahas. Yang kedua, orang Kristen yang menyangkal Tuhan Yesus. Saudara, orang Kristen yang menyangkal Tuhan Yesus itu tidak terangkat. Kenapa saya perlu menjelaskan pengangkatan? Karena inilah eskatologi. Makanya saudara perhatikan. Jika di ujian keluar, gambarkan tentang eskatologi akhir zaman dengan penjelasan, maka saudara harus mengerti tentang prinsip ini. Eskatologi selalu ada pengangkatan. Dan saudara, sudah saya ajarkan gambaran eskatologi di keimaman. Nah, saudara harus belajar, yaitu yang namanya ada rumah di sana, gambar rumah selalu, ya. Itu ada proses, ini nubuat. Saudara harus mengerti eskatologinya di gambar ini, saudara. Yang kemarin saya tunjukkan ada gambar rumah, ya. Saudara melihat di halaman 159. Ini eskatologi keimaman. Jadi eskatologi kita berbeda sekali. Kemarin saya sudah jelaskan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, gambarkan eskatologi, Anda harus mengerti. Maka itu pengangkatan terjadi. Ya, pengangkatan itu Roh Kudus terangkat juga. Nah, siapa yang terangkat? Siapa? Kalau ada yang terangkat, pasti ada yang tertinggal. Dan saudara, saya beritahu, yang tertinggal siapa? Orang yang beragama Kristen. Jadi saudara jangan berpikir yang tertinggal itu agama lain. Agama lain pasti tertinggal, tapi berbicara tidak terangkat itu terkhususnya bagi gereja. Halo? Saudara, supaya saudara mengerti, ini tidak ngomong dengan tetangga saudara. Kenapa ada kata pengangkatan? Renungkan. Kenapa ada kata pengangkatan? Karena Roh Kudus di dalam orang yang percaya dan memberikan tempat kepada Roh Kudus oleh imannya. Kemudian Roh Kudus terangkat. Makanya kenapa orang Kristen terangkat? Saudara, kenapa orang Kristen terangkat? Jawabnya adalah karena Roh Kudus yang mengangkat dia. Sebab Roh Kudus terangkat. Roh Kudus di dalam dia. Nah, dengar saudara. Orang yang sering mendukakan Roh Kudus membuat Roh Kudus meninggalkan dia. Ini nanti yang nomor 3. Orang yang menyangkal Tuhan Yesus, dia melukai Roh Kudus. Orang yang tidak ke gereja, dia menyangkal Tuhan Yesus. Orang yang tidak ikut ibadah Paskah, Jumat Agung, dia menyangkal Tuhan Yesus. Apalagi yang menipu, membunuh, berbohong, memfitnah, hutang sama orang sampai hari ini bermasalah. Gak ada penyelesaian. Anda tidak datang dengan sungguh-sungguh, niatanmu kotor. Jangan main-main dengan orang Kristen yang suka berhutang. Anda pasti tertinggal. Jangan main-main dengan orang Kristen yang suka berhutang. Ini bukan ngomong tentang kredit bank, bukan. Itu pun harus saudara punya niat baik. Jangan sampai Anda punya niat kredit bank untuk merugikan bank. Tuhan Yesus itu tahu loh saudara. Tapi bank dipakai untuk menolong. Tuhan memakai bank untuk menolong saudara berkembang bisnis. Tapi dengar, ini yang sifatnya pribadi. Anda suka utang, Anda tidak membayar, Anda bulat, banyak alasan. Ingat, saudara mendukakan Roh Kudus. Banyak orang Kristen main-main soal hutang. Saya katakan sekali lagi, orang Kristen yang suka berhutang,
dan dia tidak bertanggung jawab atas hutangnya, dia tidak pernah terangkat. Sehebat apapun doamu, doamu tidak diterima. Sehebat apapun pelayananmu, kalau kamu tidak beres dengan harta orang lain, dengar, kamu tidak beres dengan harta orang lain, kamu tidak diterima. Dengar saudara, jangan pernah kita menginginkan hukum ke-9. Ya. Hukum 10 hukum Allah. Jangan menginginkan. Itu ke-10 ya. Saudara, 10 perintah Allah jangan dilanggar. Mungkin saudara tidak berutang uang. Anda dipinjami barang. Dan Anda kemilikan dengan barang itu dan Anda menipu. Ada banyak saudara. Rumah dipinjamin. Diminta pemiliknya. Alasan A sampai Z. Dia sudah ninggalin 15 tahun. Rumah milik negara. Ditinggalin. Ditagih sama negara diambil. Alasan. Saudara, ini penipu semua. Ini penipu semua. Kalau orang Kristen seperti ini, saya kasih tahu ya saudara, tidak pernah terangkat. Orang Kristen yang bermasalah dengan uang tidak pernah terangkat, kecuali dia bertobat. Saudara, hati-hati dengan urusan harta. Hati-hati dengan urusan harta orang lain. Punyalah prinsip, jangan rugikan orang lain. Orang Kristen yang bermasalah dengan harta, apalagi orang Kristen yang pernah masuk penjara karena menipu, karena penggelapan, hati-hati, setan ada di dalam engkau. Jika engkau tidak benar-benar meminta pertolongan Roh Kudus untuk dia mengubahkan, setan selamanya tidak pernah keluar dari penipu. Karena bapak penipu adalah setan. Saudara, saya melayani di penjara 5 tahun, mungkin lebih, dan saya melihat banyak orang jatuh penipuan. Rata-rata orang jatuh penipuan selamanya menipu. Hukum ke-10, terima kasih Bu Nur. Hati-hati, hukum yang ke-10, jangan menginginkan. Jangan menginginkan harta orang lain. Kalau saudara diberi, terima dengan ucapan syukur. Tapi kalau engkau tidak jujur dengan harta orang lain, jangan mimpi saudara diterima. Gembala pun sama, pendeta pun sama, penginjil pun sama. Karena Rasul Paulus berkata, aku memberitakan Injil kepada orang lain, tetapi aku sendiri yang ditolak. Tuhan Yesus berkata, jika harta orang lain kamu tidak bisa dipercaya, bagaimanakah Allah dapat mempercayakan harta yang sesungguhnya? Saudara dengar, saya tidak main-main. Jangan urusan dengan harta pokoknya. Saya pesan, orang-orang yang kebiasaan hutang, berhenti, saya bilang. Berhenti. Saya itu dari kecil, saudara, puji Tuhan, saya dari kecil tidak pernah berhutang. Saya tidak pernah biasa saya bilang hutang. Tidak pernah. Dan sampai hari ini prinsip kami sekeluarga, bertanggung jawab atas kepercayaan dari Tuhan, dari manusia. Saya tidak pernah merugikan. Saudara dengar, selama engkau punya prinsip hidup ini, engkau akan dikasih Tuhan. Dan Roh Kudus kerasan tinggal dengan orang yang tidak punya masalah dengan harta orang lain. Hati-hati, jangan menganggap sepele. Anda pinjam orang ya, teman aja. Itu penyakit setan itu.
Kak, saya pinjam 100.000 ya kak, nanti besok saya kembalikan. Ditunggu besok tidak ada. Tanpa keterangan, ditunggu besok lagi tidak ada. Hati-hati, kamu setan. Kamu sudah pengikut setan. Kemudian minggu depannya ketemu di gereja. Saudara jelas sama-sama pelayanan, yang kakaknya nggak mungkin tuh nagih. Gitu pura-pura pelayanan lagi. Itu model apa itu? Terus Anda merasa, Allah wong utang 100.000. Benih setan sudah di kamu. Kalau kamu tidak bertobat, saudara, kamu tidak akan pernah terangkat. Ingat, ini eskatologi, ini akhir zaman yang benar itu begini. Dan ada banyak orang Kristen bermasalah dengan harta orang lain. Jangan heran, saudara, engkau tidak pernah diberkati sama Tuhan. Orang yang punya masalah harta dengan orang lain tidak pernah diberkati dari Tuhan. Dengar, dari Tuhan. Ada saudara kerjanya penipu ulung. Oh, mobilnya mewah, ya, semuanya mewah. Tapi itu bukan dari Tuhan, saudara. Berkat itu dari setan. Berkat itu dari dirinya. Berkat itu dari dunia. Penghakiman nanti dari Tuhan. Jadi saudara harus mengerti, siapa yang orang yang tidak terangkat, orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Saudara pikir menyangkal Tuhan Yesus itu saudara kemudian menghujat. Oh tidak, ada menghujat dengan utang saudara yang nggak kamu bayar. Saudara bisa mengerti? Orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan di sini Markus 8:38, saudara tahu, baca sendiri. Siapa yang malu menyaksikan aku, maka aku pun malu menyaksikan. Saudara, siapa yang malu menyaksikan Tuhan Yesus, dia akan malu juga menyaksikan saudara. Loh, kalau masalah utang saudara, bukan kita malu, kita bikin malu. Loh, yang malu saja loh saudara. Malu menyaksikan Tuhan Yesus itu sudah tertolak. Kok kita bikin malu loh? Orang Kristen nggak bayar itu loh. Orang Kristen bahkan menerima barang curian itu loh, bagaimana? Saudara bisa mengerti? Saudara jadi penada itu bagaimana? Itu orang Kristen. Orang Kristen jadi penada itu bagaimana? Udah tahu jemaatnya penada, pendetanya senyum-senyum karena pendetanya dikasih uang. Hati-hati. Udah tahu jemaat ini penada, diaken ini penada. Udah tahu saudara, gembalanya senyum-senyum karena apa? Dia dapat duit. Gembala tidak pernah marah. Gembala tidak pernah menegur dengan firman bahwa seorang penada itu tidak pernah masuk kerajaan surga. Maka yang terjadi, lihat saudara, banyak penada-penada, notabene mereka beragama Kristen. Tiap minggunya ke gereja, bahkan pakai dasi, pakai jas, di depan paduan suara. Itu orang menyanyikan nyanyian kematian dirinya. Dia menggali kubur bagi dirinya sendiri. Dan gereja di sana adalah gereja kuburan. Karena gembalanya adalah pemimpin dari neraka. Jadi saudara, gerejamu adalah gereja yang penuh orang-orang yang masuk neraka. Karena pemimpinmu juga membawa ke neraka. Gembala yang tidak berani menegur jemaat, itu gembala yang memimpin ke neraka. Gembala yang paling aman adalah gembala yang marah-marah, menyampaikan firman dengan tegas, dengan keras, bahkan membuat jemaat keluar, karena gembala ini akan selamat. Penada, pezina, ya, LGBT semuanya. Penipu ulung, pembohong. Saudara,
Hukum gembala itu tidak main-main. Maka itu jangan heran kalau saudara melihat saya marah-marah. Loh, saya tidak mau binasa, saudara. Loh, kalau saya melihat saudara nggak benar, saya diam. Loh, saya yang kena. Saudara enak, saudara diterima, saya ditolak. Saudara pikir jadi gembala itu lebih enak? Tanggung jawab saya besar, saudara. Makanya kalau saudara melihat saya marah-marah, bahkan maaf, kasar mulut saya, saudara tahu, bukan untuk kebaikanmu saja, saudara. Untuk kebaikan saya, saudara. Saya setiap pagi mimpin saudara. Saya setiap pagi mimpin saudara, tapi saya ditolak. Saya tidak mau keluarga saya ditolak. Mending saya ditolak jemaat. Mending jemaat keluar. Jemaat siapa, Pak? Jemaat yang bebal, yang tegar tengkuk, suka hutang, suka zina, penipu, lying, bocor mulut. Saya berharap saudara jangan nasihati saya lagi ya. Jangan nasihati lagi soal cara saya khotbah. Saya pesan, penatua jangan nasihati saya, pemimpin departemen jangan nasihati saya, semua tidak boleh nasihati saya soal sikap saya khotbah. Cara saya khotbah jangan dinasihati. Saya akan marah besar dengan saudara nanti. Karena itu perjanjian saya dengan Tuhan. Anda mengerti sekarang? Saya berharap saudara mengerti, jangan bandingkan saya dengan pendeta gereja lain. Jangan bandingkan saya dengan gembala gereja lain. Masing-masing gembala punya tanggung jawab sendiri. Masing-masing gembala punya perjanjian. Dan Anda jangan malu mengajak orang untuk masuk ke dalam penggembalaan. Kalau orang ini dijodohkan Tuhan, dia pasti stay sama saya. Tapi kalau orang ini Anda bawa dan dia tidak tahan melihat saya marah, biar dia keluar. Anda bisa mengerti sekarang ya? Anda bisa mengerti sekarang? Jadi jangan persoalkan lagi kalau saya mau marah, saya mau bentak-bentak lah. Kalau Anda tidak tahan, Anda keluar, tidak apa-apa. Karena itu tanggung jawab saya. Anda mengerti, ini waktunya sangat singkat, apalagi resesi-resesi gini. Yang ngerti katakan amin. Jadi siapa yang tertinggal, yang ketiga orang Kristen tidak dapat mengampuni. Jangan main-main dengan pengampunan. Jangan main-main dengan pengampunan. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main dengan pengampunan. Tuhan Yesus itu tahu kamu ngampuni atau tidak. Kamu tulus atau tidak. Orang yang tidak bisa mengampuni orang lain, maka orang ini mendukakan Roh Kudus. Jadi saudara, jangan pernah Anda punya perasaan tidak bisa mengampuni, kepahitan. Fatal, saudara. Fatal, saudara. Sungguh, semua yang kau lakukan akan rontok gara-gara engkau membenci seseorang. Mungkin suamimu, mungkin mantan suamimu, mungkin istrimu, mungkin mantan istrimu, mungkin anakmu, mungkin gembalamu, mungkin teman yang berhutang dan tidak membayar, pengkhianat yang ada di rumahmu, di perusahaanmu, siapapun. Saudara, jangan main-main dengan pengampunan. Itu tidak terangkat. Bahkan pasti masuk neraka. Nah, apa saja yang kira-kira mendukakan Roh Kudus? Perhatikan saudara ayat ini. Ayat ini bagus. Apa saja yang mendukakan Roh Kudus? Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Sekarang Anda mengerti ya? Perkataan kotor jangan keluar dari mulut saudara. Yang kemudian
Halaman 174, segala kepahitan, kegeraman. Saudara tahu kegeraman? Kegeraman itu sifat bertengkar. Roh yang di dalam saudara yang ingin selalu bertengkar, itu kegeraman. Anda tidak memilih damai, tapi memilih tengkar. Saya pesan buat saudara, dalam segala persoalan pilihlah damai. Selalu Anda memilih hasil akhir itu tengkar. Maka roh kegeraman itu dalammu, dan engkau mendukakan Roh Kudus. Kalau kegeramanmu tiap hari, Roh Kudus keluar dari tubuhmu. Saudara, jangan pikir Roh Kudus keluar dari tubuh kita, kita tidak bisa memuji Tuhan. Jangan pikir Roh Kudus keluar dari tubuh kita tidak punya karunia kesembuhan. Jangan pikir Roh Kudus keluar dari tubuh kita tidak bisa bernubuat. Kita tidak bisa melakukan keimaman. Jangan pikir begitu, saudara. Roh Kudus meninggalkan kita dan engkau tetap bisa melakukan keimaman. Makanya saudara bertobat setiap hari. Saya, saudara, bertobat setiap hari. Loh, Bapak apa salah? Enggak. Sepanjang hari saya tidak pernah keluar mulut kotor. Sepanjang hari kemarin ya, ngomong kemarin ya, ini kan baru. Enggak ada perkataan-perkataan sumpah serapah, memfitnah orang. Enggak ada, saya enggak ada. Berpikiran jelek, enggak ada. Niatan, enggak ada. Tapi saya tetap minta ampun. Karena Tuhan itu hakim. Dia sempurna. Dia melihat semuanya. Saya tetap minta ampun. Sebelum tidur selalu saya minta ampun. Bahkan ketika roh saya gelisah, jiwa saya gelisah, saya selalu minta ampun. Bahkan ketika saya mau melakukan sesuatu, saya minta ampun. Kenapa? Mungkin yang saya lakukan ini tidak selaras dengan apa yang Roh Kudus mau. Saudara, saya minta ampun setiap hari. Orang yang minta ampun itu belum tentu dia melakukan kesalahan, tapi dia tahu dia dibersihkan terus. Kalau saudara setiap hari di mobil, di rumah, dalam hati saudara roh pertobatan, maka saudara tidak akan memiliki geram. Nah, saya pesan saudara yang ujung-ujungnya pengen tengkar aja. Ngomong dikit ujungnya tengkar. Kalah ngomong tengkar. Kalah diskusi tengkar. Udahlah, bertobat saja saudara. Kasihan nanti saudara. Siapa yang mendukakan Roh Kudus? Kemarahan. Saudara dengar, kemarahan. Kemarahan itu sama seperti tadi. Saudara jangan bangga menjadi orang yang suka marah. Berbeda dengan apa yang saya lakukan. Kalau saya khotbah menasihati dengan keras, kemarahan itu karena ada alasan. Kalau kemarahan ini tanpa alasan nih saudara, memang bawaannya sudah dia temperamen. Jangan bangga jadi orang temperamen. Oh Pak, bapak saya temperamen. Bodoh amat dengan bapakmu. Kalau Anda tetap mempertahankan temperamentalmu dalam pelayanan, pelayananmu semua batal, men. Bos, pelayananmu batal, bos. Anda jangan senyum-senyum. Orang temperamen gagal di mata Tuhan. Supaya saudara mengerti kebenaran ini dan jangan sampai saudara termasuk bagian daripada antikris. Pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Segala kejahatan saudara. Hati-hati saudara yang sering melihat TikTok, di situ kejahatan banyak. Saya takut Anda spiritmu terpengaruh. Bahkan saudara, anak remaja bisa membunuh.
Ditanya kenapa kamu bisa membunuh? Karena melihat film horor, film pembunuhan. Dia senang dengan film-film pembunuhan. Sehingga anak ini memiliki yang namanya catatan harian. Dan ketika anak ini membunuh keponakannya mungkin, sepupunya, ya, saudaranya, dia ditanya dengan tidak ada penyesalan. Dia puas. Loh, kenapa kamu melakukan ini? Karena saya sering lihat film pembunuhan. Film-film itu, saudara, dia sering tonton persis perencanaan pembunuhan. Dia bikin namanya surat harian. Dan dia tersenyum loh. Saya puas, Bapak. Remaja. Saudara, jangan main-main dengan anak-anakmu yang engkau biasakan untuk melihat HP. Mungkin sekarang dia mainan, saudara, ya. Mainan, saudara. Karena nggak bisa makan, kau kasih HP, kemudian dia lihat. Hati-hati spirit gadget. Kalau sampai anak ini kecanduan gadget, ketika dia remaja, dia bukan ngelihat lagi mainan, saudara. Kamu nggak bisa cegah. Karena ada keterikatan. Dan itu akan membentuk karakter seseorang. Maka itu kenapa orang tua mesti hidup takut Tuhan dan keimamannya kuat. Harus ada atmosfer doa di rumahnya untuk menjaga si jahat itu masuk. Nah, saudara, itu terjadi. Maka itu kejahatan-kejahatan itu terjadi. Dari mana? Fitnah, pertikaian. Saudara, orang pikir yang mendukakan Roh Kudus itu hal biasa. Tidak, saudara. Semakin saudara menguasai keimaman, semakin saudara peka dengan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan damai. Maka itu bagaimana saudara bergerak dalam pimpinan Roh, bergeraklah dalam damai sejahtera itu. Karena Allah memimpin saudara dengan damai sejahteranya. Sebab di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Saudara dengar, bangsa Israel tidak meminta keputusan Tuhan waktu menerima dari bangsa Gibeon. Saudara, ada satu bangsa Gibeon, suku Gibeon, ini bangsa, ya. Ini bangsa besar. Tapi dia tahu bahwa Israel disertai Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menguasai, menduduki kota-kota, suku-suku yang lain semuanya. Dan itu termasuk salah satu Gibeon. Maka Gibeon ini, karena dia takut, dia berpura-pura dari tempat jauh. Datang kepada Yosua. Gibeon ini berpura-pura datang dari tempat jauh, padahal dia dekat dari kedudukan bangsa Israel waktu itu. Dan Gibeon akan diserang. Tapi karena pemimpinnya pandai, sehingga Gibeon ini meminta perjanjian. Jangan bunuh kami. Kami ini orang kecil. Kami dari jauh. Maka dengar, Alkitab mencatat Yosua tidak minta persetujuan Tuhan. Gibeon itu musuh sebetulnya, tapi dia cerdik, dia minta perjanjian. Akhirnya Yosua membuat perjanjian, padahal Tuhan melarang, tidak boleh dengan orang asing. Tapi dia bikin perjanjian. Dengar, saudara, sesuatu yang baik kelihatannya, tapi bukan keputusan Tuhan. Saya ulangi, sesuatu yang baik belum tentu keputusan Tuhan. Saudara harus memakai damai sejahtera. Makanya kalau hidupmu suka mendukakan Roh Kudus, bocor mulut, sumpah serapah, mengeluh nasib, benci, Tuhan tidak pernah menuntun saudara. Dan saudara tidak pernah mendapat tuntunan Tuhan. Jadi hidupmu sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Apakah orang yang tidak mengenal Tuhan tidak survive hidupnya? Oh, tetap survive.
Orang yang tidak mengenal Tuhan tetap survive dalam hidupnya, dia tetap bisa sekolahin anak, dia tetap makan minum enak, bahkan kaya raya, bisa saudara. Tapi orang yang hidup dalam tuntunan Tuhan, dia tidak mendukan Roh Kudus, orang berjalan dalam kehendak Tuhan, maka berkat kehidupan yang dia punya, tapi orang tidak berjalan dalam tuntunan Tuhan, berkat duniawi yang mereka punya. Berkat duniawi membawa kematian, berkat ilahi membawa kehidupan. Saudara dengar, damai sejahtera itu dipelihara. Orang yang memelihara damai, ya, orang yang biasa di hadirat Tuhan seperti saat ini, ya, saudara bisa ngerasa damai Tuhan Yesus dengan damai dunia itu beda loh. Damai dunia itu penuh hawa nafsu dan kita rasanya kurang. Kalau damainya Tuhan itu puas loh saudara, nggak kurang. Maka Daud berkata, Tuhan gembalaku dan takkan kekurangan aku. Jadi kalau saudara tidak terbiasa membiasakan diri hidup dalam hadirat Tuhan, hidup dalam damai, engkau tidak tahu tuntunan Tuhan. Kalau saudara tahu tuntunan, tahu damai ya, saudara pasti tahu tuntunan Tuhan. Dan itu saya jaga. Makanya di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber kehidupan. Saudara, damai itu kalau saudara terlatih, ya, saudara akan peka saudara. Sedikit aja udah terasa. Makanya saya selalu minta ampun. God bless you all. Sampai ketemu besok.